Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani Dulur, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Yo apa kabar dulur-dulur? Tak dongakno sehat selalu, lancar rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit, yang menghadapi masalah segera diselesaikan masalahnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, bagi yang barusan melihat video YouTube Sahabat Wani, video-video di YouTube Sahabat Wani adalah menceritakan tentang kisah-kisah perjalanan bonek. Tetapi buat dulur-dulur yang sudah mengikuti, tolonglah diikuti channel Sahabat Wani, dilihat videonya sampai selesai. Karena apa? Saya lihat banyak komen-komen yang mengambil satu kesimpulan, mengambil satu sisi karena nontonnya nggak sampai selesai. Yang dipikir saya mengarang lah, saya mengada-ngada lah, terserah kalian semuanya. Bagi saya, semangat tetap ada untuk terus mengupload. Dan bagaimana saya bisa menceritakan kalau saya nggak dapat cerita dari dulur-dulur supporter lainnya. Jadi yang saya ceritakan adalah cerita-cerita kiriman dari supporter-supporter lainnya. Nah, di video kali ini ada cerita yang sangat luar biasa dari sosok bonek dari Kediri. Dia nge-DM saya pertama, kemudian lanjut WhatsApp. Nah, ini buktinya nih. Ini buktinya. Dia meng-WhatsApp saya menceritakan segala cerita-ceritanya, dan dia adalah salah satu dari pemain Instagram. Nah, ini Instagramnya nih. Jangan lupa di like, di komen, diikuti Instagram dari salah satu dulur kita yang dari Kediri. Sangat luar biasa ceritanya nanti. Nah, buat dulur-dulur yang barusan bergabung ataupun yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe channel Sahabat Wani, ayolah di subscribe dulu channel Sahabat Wani agar channel ini berkembang, agar channel ini dapat dilihat oleh dulur-dulur supporter, khususnya bonek mania ataupun supporter-supporter di Indonesia, bisa menjadi hiburan tentunya. Dan jangan lupa mampir ke Instagram Sahabat Wani jika memang dulur-dulur mau mencari hiburan, video-video tentang Persebaya ada di sana. Dan buat dulur-dulur yang mau menceritakan cerita-ceritanya, DM di Instagram Sahabat Wani. Nanti kita lanjut komunikasi WhatsApp dan ceritakan cerita dari dulur semuanya akan kita review. Oke, saya izin karena apa? Ada dulu sebelum awal-awal video itu saya memakai bahasa Jawa. Nah, saya di komen karena pakai bahasa Jawa ada yang nggak mengerti. Saya harus pakai bahasa Indonesia. Nah, saya izin di video kali ini saya memakai bahasa Jawa asli Surabaya. Soalnya ada yang komen juga bahwasanya saya bukan arek Surabaya sing mengada-ngada. Oke, tak ganti boso nih. Yo, tak ganti. Sret. Rek, nang ngene video kali ini aku bakalan cerita tentang bonek Kediri sing awe neng kota Sleman. Dulure bonek mania sing nang ngene Jawa Tengah, yakni BCS Slemania. Masih ingat dulur-dulur sing waktu iku pas pertandingan bonek dilarang datang ke Sleman. Nah, dari bonek Kediri dia away ke sana. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan sampai nonton separuh ya. Oke? Seperti biasa dulur, sebelum aku nyeritakno cerita-cerita tentang perjalanan baik home maupun away menjadi seorang supporter, aku bakalan bilang pada semuanya, sinyal Wani dimulai. Oke dulur, anggap aja jenenge iki adalah Mas Bambang yo. Mas Bambang iki nge-DM aku, nge-WhatsApp aku berbagi cerita. Nah, pada saat iku DE berbagi cerita tentang perjalanan away ke Sleman. Samen kabeh iling nggak siapa saudara kita yang salah satu ikut mendukung dalam pembelaan Persebaya dipulihkan kembali? Yap, dari dulur BCS dan Slemania. Dia adalah salah satu supporter yang mendukung kita ketika Persebaya divakumkan sampai Persebaya berhasil. Masih ingat ketika Mas Bambang ini cerita kepada saya, dia itu partai yang ditunggu-tunggu ketika Persebaya away ke Sleman. Karena apa? Merasa berhutang budi itu kepada Sleman, dimana Sleman sampai ikut dulu Sleman sampai ikut ke Karawang mendukung pembelaan Persebaya. Dulu Sleman BCS juga pernah memboikot ketika ada pertandingan kala itu, ya, buat untuk
mendukung Persebaya kembali berlaga. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat tertarik hatinya, terketuk hatinya dari Mas Bambang dan kawan-kawan untuk berangkat ke kota Sleman. Mas Bambang berasal dari Kediri asli dulur. Dia asli kelahiran Kediri. Dia bekerja di salah satu perusahaan terbesar, yaitu jenenge Gudang Garam. Duwe konco 4 sampai 6-an. 4 sampai 6 konco-koncone iku independen, gak melok komunitas, gak melok apa ya organisasi bonek dok Kediri, enggak. Dek ini ambek konco-koncone iku ambek cah-cahe. Jadi ini bahasanya Mas Bambang di sana itu cah-cahe. Bersama konco-koncone iku setiap laga Persebaya nanggone Surabaya maupun away dia selalu berangkat 6 orang, entah 5 orang, 4 orang, 3 orang, tapi gerombolannya itu selalu berangkat. Nah, tiba saatnya beberapa hari kemudian sebelum pertandingan Persebaya away ke Sleman, Mas Bambang mengkonfirmasi teman-temannya. Dari 6 orang sampai 5 sampai 6 orang, kawan-kawannya sing biasa budal, akhirnya sing iso mek siji dulur, yaitu tak anggap jenenge adalah Mas Amu. Jadi Mas Bambang konfirmasi konco-koncone kabeh dan tembus yaitu jenenge Mas Amu sing iso budal untuk away Sleman. Nah, nang ngono-ngono iku Mas Bambang ku ya ketir-ketir. Sing gak ngerti ketir-ketir iku ya was-was, iso budal enggak ya? Kira-kira pada saat hari H meniku iso berangkat enggak ya? Nah, akhirnya Mas Bambang ini memutuskan konfirmasi ke salah satu perusahaan ini, gak apa-apa, izin gak apa-apa gitu. Tapi kamu ya kepotong gajimu, kepotong absensimu gitu. Tapi jenenge Mas Bambang iki arek bonek sing luar biasa, panggilan jiwa nih gawe dukung Persebaya, akhirnya memutuskan untuk ya wis lah tetap berangkat. Nah, Mas Bambang iki karo Mas Amu iki berangkat 2 orang. Gak mungkin dong sapa Mas Bambang iki langsung budal ijen merono. Pastine golek gandengan kanca-kanca liyane, jagani lek ana apa-apa nang dalan. Akhirnya Mas Bambang itu dua inisiatif dulu, oleh teko informasi teko salah satu media bahwasannya salah satu bonek Kediri mengadakan away nanggone Sleman, komunitas besar di Kediri. Nah, ketuanya tak anggap Mas Jamali, ya, salah satu ketua bonek Kediri. Homebase-nya saya nggak menyebut organisasi ini soalnya gak oleh karo Mas Bambang untuk nyampe no. Tak anggap Mas Jamali ketua nih. Akhirnya Mas Bambang konfirmasi ke Mas Jamali, Cak, aku oleh gabung dah. Aku mau urut tok kepingin awe nanggone Sleman. Monggo Mas, sampean berangkat ae. Sampean mrene ae. Bayare 200.000 Mas. Tetapi gak iso jamin tiket ya Mas yo. Soalnya kabar-kabare tiket itu sold out. Kita hanya memfasilitasi apa itu kendaraan mobil ketika berangkat kayak ngono lah ceritanya. Akhirnya oh iya Cak, gak apa-apa Cak, sebenarnya 200.000 kayak perjalanan tok, siap abek maemi, oke. Soal tiket kok urusan mburi, oke. Sampailah Mas Bambang pagi hari jam 7 di base camp ketua bernama Mas Jamali, organisasi terbesar yang ada di Kediri. Nah, pada saat itu ternyata nggak seberapa banyak yang berangkat, hanya beberapa orang dari komunitas itu dan 2 orang, yakni Mas Bambang sama Mas Amu. Sempat istirahat dulu, akhirnya jam 9 pagi kan berangkat dari rumah tadi jam 7 sampai sana sekitar jam 8-an, setengah 8 sampai jam 8 nyampe di home base nya bonek Kediri komunitas itu, lalu berangkat sekitar jam 9. Tetapi nggak langsung ke Sleman, itu kan 1 hari sebelumnya ya, itu nggak langsung berangkat ke Sleman, tetapi mampir dulu ke bonek Nganjuk dulu. Nggak menyebutkan juga organisasinya, Mas Bambang menceritakan Mas disamarkan aja, oke. Nggak menyebutkan apa nama organisasinya. Akhirnya berangkatlah mereka pakai 1 mobil dulu ke daerah Nganjuk. Nah, sampai di sana sekitar jam 11 sampai setengah 12-an. Nah, neng gono-gono akhirnya ketemulah sama ketua bonek Nganjuk, tak anggap jenenge Mas Inus. Nah, Mas Inus saya tiba neng gono sekitar siang. Nah, keputusannya dari Mas Inus sebagai ketua bonek Nganjuk tidak memberangkatkan hari itu juga, kan mainnya besok nih, tapi nggak memberangkatkan hari itu juga. Karena apa? Berangkat besok subuh. Padahal pikiran dari Mas Bambang dan Mas
Amu tadi adalah teko Nganjuk ngobrol sebentar langsung budal, nanti benakone sok luwe akeh waktune. Enggak, ternyata berangkatnya besok subuh. Selama sore sampai malam mereka bercanda di Nganjuk. Yo seperti biasa lah arek bonek lek lagu kedung ngumpul apa yang bahas yo dulinan dan sebagainya, dan ya minum-minum sebiasanya lah arek nom. Akhirnya sampai malam katanya Mas Bambang ada yang tidur, ada yang istirahat, ada yang ngobrol, ada yang bercerita dan lain sebagainya. Terus akhirnya tibalah waktu subuh. Di situ semua dibangunin dan mereka berangkat dengan total 1 mobil dari Kediri, 2 mobil dari Nganjuk. Satunya mobil, satunya elep. Jadi ada 2 mobil sama 1 elep dengan total masa kurang lebih 25 orang. Setelah dibangunin kabar akhirnya mereka berangkat dari kota Nganjuk langsung bypass tol, lewat tol, nanggone kono lewat tol, masuk ke lewat tol, perjalanan lewat tol dari Nganjuk sampai kurang lebih di rest area sekitar jam 7 pagi. Lupa nama rest areanya, nanggone kono iku dikei waktu sedikit gawe istirahat, sarapan, adus-adus dhisik ya sebelum melanjutkan perjalanan sambil membentangkan genflagnya, membuktikan bahwasannya kami adalah bonek yang siap berangkat untuk ke Sleman. Tidak ada rasa khawatir nanggone kono dulur, tidak ada. Karena apa? Memang jalurnya adalah jalur umum ya. Perjalanan lanjut sampailah turun di kota daerah Solo, Klaten kalau nggak salah itu, Klaten. Di situ salah satu dari ketua bonek Nganjuk itu diinformasikan bahwasanya akan ada yang namanya akan ada namanya pemulangan massal dari pihak kepolisian. Nah, nanggone kene iki Mas Bambang bersama teman-teman itu lihat banyak bonek-bonek estafet yang dari berbagai daerah. Nenggone daerah Solo itu dibalikno kabeh, diarah pulangno. Tidak sedikit sisipan karo dulur-dulur bonek-bonek liyane nanggone kono iku. Akhirnya inisiatif dari 2 ketua dari Kediri dan Nganjuk, semua mini flag sal-sal dimasukin, atribut dicopot dulu. Bukannya nggak berani, enggak, karena demi Persebaya di dada dan harus mendukung Persebaya nang kono, apapun caranya harus dilakukan. Dan iki pasti juga dilakukan oleh dulur-dulur liyane. Karena apa? Bukannya wedi, enggak wedi. Kalau wedi ke awal nggak mungkin berangkat dulur-dulur liyane. Tapi mereka memutuskan untuk berangkat, tapi mencari aman biar lolos di jalan. Dan tibalah lolos ternyata dulur-dulur. Lolos, perjalanan lolos sampai di kota Jogja. Sempat macet sih nek kono iku. Dan sempat ketemu sama dulur-dulur bonek-bonek lainnya. Nah ngono ku arah nang Sleman. Lah nang Sleman, Mas Bambang bersama teman-temannya, bersama rombongannya melihat suasana yang begitu luar biasa dulur. Bayangno lah, lek misale Surabaya koyo ngono ku bakalan apik. Ya apa enggak? Pertandingannya Sleman sampai Persebaya. Setiap gang, setiap sudut, setiap jalan raya itu terbentang spanduk gede-gedean tentang Slemania. Nah, Mas Bambang cerita sih nanggone aku, wah Mas, luar biasa pokoknya. Pemandangan-pemandangan di perkampungan itu modelnya kayak semua itu supporter Mas. Ya apa enggak Mas, kabeh iku gang-gang iku tulisane Sleman, Bangkit Sleman, Ayo Sleman, dan woi gak karuan spanduk-spanduk nang pinggir-pinggir dalan. Nah, nang ngene iku Mas Bambang terketuk hatinya, andai kata Surabaya kok ini bakalan sangar ngono. Surabaya aku pernah sebenarnya, iya enggak sih? Kalau dulu-dulu ingat, Surabaya aku pernah ya pada saat Persebaya divakumkan. Kata-kata save Persebaya 1927, Persebaya ora 1977 ora. Nah, itu terbentang kuabe. Ketika masalah terbentang, tapi pas pertandingan sedikit sekali gitu, singgahe-gahe spanduk. Ya semoga tuan rumah Dewi Surabaya menilai pas berlaga tetap bakalan konsisten mengibarkan bendera yang maneh nang ngene setiap gang-gangi. Ku harapane ben ketok sangar lah Surabaya iki. Nah, lanjutlah sampailah di Sleman, di Mangkuharjo, Stadion Mangkuharjo itu kurang lebih jam 1 awan dulur. Jam 1 awan. Nah, pada saat itu parkir bonek ternyata nggak dengan sekitar Mangkuharjo tapi dengan lapangan nih. Sebelah Tugu apa jenenge iku? Tugu Ikone Sleman.
Cari ini Mas Bambang konfirmasi nang aku. 3 mobil itu parkir. Gak sampai suwe, gak sampai sak jaman. Langsung lapangan sing mau parkir mek separuh langsung full plat L, plat W, plat area kota Surabaya dulu. Wow, keren nih. Nah ngono sing awale bonek dilarang hadir. Begitu Mas Bambang kuaget delok, woi. Ya nek iki ya ceritane ya sak tribun iki bonek kabeh. Pikirannya Mas Bambang kayak ngono. Nah, akhirnya kebingungan kan soal tiket. Akhirnya teko kono ku rundingan. Dari bonek Kediri maupun bonek Kanjung kudu rundingan. Ketuane ya rundingan kabeh. Enak ya apa iki akhirnya tuku ya. Tuku nandi masalah online kan gak ono wisan ya. Karena informasi dari Mas Bambang pada saat itu tiket dibuka secara online 1 hari 2 hari sudah sold out gitu loh untuk ke Sleman nih. Nah ya nggak tahu ya oknum siapa yang membeli, entah dari pihak siapapun lah, saya nggak mau menyebutkan. Sudah biasa lah di pertandingan besar-besar seperti itu wis biasa ngono. Nah akhirnya Mas Bambang dan teman-temannya inisiatif ya wis lah tuku ning calo ya pemane ketimbang nggak melbu ya wis. Akhirnya digeleki dulur, harga tiket 3 kali lipat jauh lebih larang ketimbang harga biasa sampai tembus 100-150 ya ono sing 200.000. Wow keren, pertandingan besar Persebaya melawan Sleman dan tidak mungkin bonek masanya sedikit yang kesana karena apa, boloku kira sing ngancani aku pada saat laga kembali. Oke, akhirnya Mas Bambang dan teman-teman gelek tiket nang ngono iku. Dan kan 25 orang ki sing berangkat kurang lebih hanya mendapatkan 24 tiket dulu. Dan ketua bonek Nganjuk ya. Ketua bonek Nganjuk sing jenenge Mas Inus. Sing tak samarno ya jenenge ya. Iku mengalah. Wis rek kon mlebu. Tuh, gak iso koyo ngono, Cak. Sempet ana perdebatan nang ngono iku. Sempet ayel-ayelan. Gak iso koyo ngono, Cak. Tiket terus dituku iki. 24 tiket. Kurang siji tiketnya dan gelek nanti gak ono. Pertandingan dimulai ya wis atur dimulai. Nah ketua bonek Nganjuk iku ngomong wis sampean mlebu kabeh rek, mlebu aku gak apa-apa, aku tak langgene santai ya, aku sampean mlebu aku seneng sampean sok mlebu. Oh ndak iso koyo ngono Cak, wae ngomong koyo ngono. Nah ngono aku mikir utek dulur, ya apa carane kudu oleh tiket. Terus ngene lho Cak, didol tikete gak usah mlebu bareng. Awake budal bareng kok mosok mlebu gak bareng. Salah siji bonek Kediri dan kawan-kawan lain ini ngomong kayak ngono. Gak usah, wes ayel-ayel gak karuan. Akhirnya Mas Bambang memutuskan ngomong, amit jauh Cak, kula usul. Amit jauh Cak, kula usul.